Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Qaulu al-khamisu ar-ruku'u. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u iku rukuk. Jadi masih membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Rukun itu perkara wajib yang harus ada. Ketika kita sholat kok tidak memenuhi rukun-rukunnya sholat maka tidak sah. Lah nomor 5 dari rukunnya sholat itu versi kitab Sulamut Taufik adalah rukuk. Rukuk termasuk wajib dalam sholat. Gambarannya rukuk piye bi ayyan haniya kelawan yen merkungkung sopong bihai sutanalu kelawan sekirane merkoleh apa rohatahu apa epek-epek lorone wong rukbataihi ing dengkul lorone wong. Jadi gambarane sing penting ketika kita rukuk itu tangan sudah sampai ke dua lutut. Jadi telapak tangan sudah sampai ke dua lutut itu sudah sah. Lah gegere misalkan punggungnya harus lurus itu sunnah. Jadi misalkan kok ada orang yang punya penyakit punggungnya nggak bisa lurus maka tetap sah, cuman yang lebih baik itu usahakan posisi punggung itu lurus kayak papan. Yang penting ketika kita rukuk tangan sudah menyentuh dua lutut itu sudah sah, sudah aman. Qaluhu asadisu utawi kang kaping 6 iku atumakninatu iku tumakninah. Tumakninah ning difihi ing dalam rukuk. Tumakninah dalam rukuk hukumnya wajib karena itu termasuk rukun. Cuman gambaran tumakninah itu waktunya berapa? Biqadri subhanallahi kelawan kira-kirane ngucap subhanallah. Jadi kira-kira waktu sing cukup untuk mengucapkan subhanallah ya kurang luwih 4 detik 5 detik. 4 detik 5 detik. Lah itulah batasan minimal dari tumakninah sholat itu seperti itu. Jadi kita rukuk, lah kita rukuk itu posisi diam sebentar. Nah itu namanya tumakninah. Kadar kira-kirane waktu yang cukup untuk subhanallah. Berarti kurang lebih ya rukukmu sampai 4 atau 5 detik. Nah itu. Lah membaca subhana rabbiyal adzim bihamdi apa enggak? Itu sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Qaluhu asabi utawi kang kaping 7 al-i'tidalu iku i'tidal. Sing nomor 7 rukunnya salat adalah i'tidal. I'tidal ku piye bi ayan tasbih kelawan yen to jejeg sapa wong kok iman hale ngadeg. Jadi ketika dia iki mau sudah rukuk, selesai rukuk, langsung bangun. Itu namanya i'tidal, balik ke posisi berdiri lagi kalau memang sholatnya berdiri. Kalau memang sholatnya tidak berdiri, sholatnya dengan duduk misalkan dia mau lumpuh, iya i'tidale dengan duduk. Lah apakah ada tumakninah atau tidak? Atas utai kang kaping 9 iku tumakninah tuku tumakninah fihi ing dalem i'tidal. Tetap yang namanya i'tidal rukuk itu harus ada yang namanya tumakninah. Waktu sebentar kira-kira 4 detik atau 5 detik yang cukup untuk membaca subhanallah. Ya, makanya dalam i'tidal sendiri itu juga ada batasan, ada bacaannya juga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Lah itu ada bacaannya. Lah itu hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Jadi membaca sami Allahu liman hamidah hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Yang penting ketika i'tidal bangun dari rukuk i'tidal lagi mau iku posisi diam sebentar kira-kira waktu cukup untuk membaca subhanallah 4 detik atau 5 detik anda. Kalau atas utawi kang kaping 9 utawi kang kaping 8 kaping 9 ya atas utawi kang kaping 9 iku sujud iku sujud marotene kelawan rong ambalan. Jadi sujud termasuk perkara wajib dalam salat, termasuk rukun ge mau. Lah rukun iman yang rukun salat rukun salat yang nomor 9 adalah sujud 2 kali. Ya itu setiap rakaat itu ada 2 sujud. Engko rakaat kedua ya sama 2 sujud, rakaat ketiga ya sama 2 sujud mau.
Gambarane piye bi ayadha kelawan yen to nyelehake sapa wong jabatau ing bathuke wong ala musallau ing ngatasé nggon salate wong. Jadi ketika dia sujud, maka posisi jidat atau batuk iku nempel ke tempat salat. Maksyufatan hale den buka mutasakilan hale metelake biya kelawan jabhah. Jadi piye-piyelah ketika sujud itu posisi batuk atau jidatnya itu harus terbuka. Tidak boleh tertutupi oleh peci atau serban atau topi apalagi helm, itu tidak boleh. Makanya ketika sholat itu posisinya harus ngerti. Kalau sujud itu harus terbuka jidatnya, kulit nempel ke tempat sholat. Cuman masalahnya ketika sholatnya itu tidak di bumi bagaimana. Jadi nek sholatnya di bumi kan jelas kita sholat sujud nempelnya ke tempat sholat langsung ke bumi. Tetapi kalau numpak pesawat, naik pesawat, itu kan posisi pesawat di tengah-tengah udara, bukan nempel pada bumi tapi di tengah-tengah udara. Lah itu bagaimana? Itu memang aslinya tidak sah. Karena nanti dalam redaksi kitab lain itu sholat yang memakai pesawat terbang atau helikopter lah misalkan, itu tidak sah sujudnya. Karena apa? Sujud itu harus ke tempat bumi. Lah sedangkan posisinya pesawat atau helikopter kan posisi di tengah-tengah udara. Nah terus piye? Nantinya sholat tetap wajib, cuman posisinya menggunakan lihurmatil wakti. Jadi usolli fardhu dhuhri lihurmatil wakti. Tetap sholatnya seperti biasa, cuman niatnya yang beda. Lah nanti kalau sudah sampai tujuan bisa diulangi lagi, namanya sholat i'adah. Usolli fardhu dhuhri i'adata lillahi ta'ala. Niatkan sholat ini mengulangi sholat kemarin, yang mana sholat kemarin itu aslinya bermasalah karena sujudnya tidak nempel di tempat sholat. Makanya harus tahu ini, terutama orang-orang yang umroh atau sering liburan ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea. Ya ini harus tahu posisi sujud itu ketika di dalam pesawat yang mana di tengah-tengah udara. Itu sah apa enggak? Kalau memang tidak sah, solusinya bagaimana? Ya mau sholat lihurmatil waktu, ketika sudah normal, sudah biasa, maka diulangi lagi sholatnya, namanya sholat i'adah. Usolli fardhu dhuhri i'adata lillahi ta'ala. Terus wa munkisan ale jengking. Jadi juga nantinya posisi sujud itu tidak hanya jidatnya yang terbuka, tapi juga posisinya bi ayyarfa. Jadi munkisan itu maksudnya bi dalam syarah bi ayyarfa asafiluhu ala alihi. Jadi posisi kepala, berarti kepala sing posisi aslinya kan posisi di atas, itu lebih bawah daripada bokong atau bokong ki anggota yang di bawah kepala. Jadi intinya ketika sholat itu sujudnya posisi kepala harus lebih rendah daripada bokong. Intinya seperti itu. Wa yadha'u lan nyelake sapa sya'anin suwi-suwi min rubbataihi sangking epek lorone wong, wa min butuni kafaihi lan sangking min rubataihi sangking dengkul lorone wong. Sangking dengkul lorone wong. Wa min butuni kafaihi lan sangking pira-pira batine telapak lorone wong. Wa min butuni asabi rijlahi lan sangking pira-pira batine pira-pira drijine sikil lorone wong. Jadi ketika sujud ada anggota-anggota yang harus menempel pada tempat sholat. Di antaranya dua lutut, dua dengkul nek cara Jawa. Itu masuk dalam pembahasan ini. Sing selanjutnya iku dua telapak tangan, sing batin ya. Berarti sing telapak tangan ki mau itu harus nempel sebagian.
Jadi misalkan sebagian cuman setengah 3 cm yang nempel pada tempat sholat itu nggak masalah. Terus juga batinnya jari-jari kaki. Ini juga harus nempel, berarti 6. Tambah satu tadi yang jabha atau jidat. Itu sudah 7 anggota harus menempel ke tempat sholat. Versi kitab Sulamut Taufik dan juga didukung oleh kitab-kitab madhab Syafi'i, diantaranya Fathul Qorib. Itu juga ada. Apa jenenge kitab Safinatun Najah itu juga ada. Safinatun Najah. Kalau Fathul Qorib itu membahas tentang rukunnya sholat, yaitu sujud. Terus nanti diperkuat oleh kitab Safinatun Najah yang mengatakan anggota 7 ini harus menempel pada tempatnya sholat ketika sujud. Nah ini, jadi ada 7. Yang paling inti adalah jabhah. Jabhah ini harus terbuka. Jadi beda dengan anggota lain. Misalkan anggota lain kayak lutut, dengkul atau telapak tangan, itu ketika sujud misalkan tertutupi kain, nggak masalah. Tapi kalau jabhah atau batok atau jidat itu harus terbuka ketika sujud, nempel ke tempat sholat.